Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lazrili Pratama, NPM C1C0181140. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi akuntansi tentang ekuitas. Nah, ekuitas ini merupakan bagian dari 5 elemen pelaporan keuangan. Nah, ada 5 kelompok akun utama. Yang pertama aset, yang kedua liabilitas, yang ketiga ekuitas, yang keempat pendapatan, yang terakhir atau yang kelima yaitu beban. Nah, ada 5 laporan keuangan menurut PSAK nomor 1. Yang pertama laporan posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, yang keempat laporan arus kas, yang terakhir atau yang kelima yaitu catatan atas laporan keuangan. Materi selanjutnya yaitu berdasarkan proses pengerjaan. Berdasarkan proses pengerjaan yang terlebih dahulu dikerjakannya itu yang pertama yaitu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Ada 3 informasi penting dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ini, yaitu yang pertama laba atau rugi tahun berjalan yang didapati dari selisih antara pendapatan dan semua beban yang dibayarkan atau ditanggung oleh perusahaan, maka dapat hasilnya laba atau rugi tahun berjalan. Yang kedua penghasilan atau rugi komprehensif lain. Yang ketiga total penghasilan atau rugi komprehensif. Nah, hasil atau total penghasilan atau rugi komprehensif ini merupakan penjumlahan dari laba tahun berjalan ditambah dengan penghasilan komprehensif lain. Jadi 3 informasi tersebut merupakan suatu hal yang penting. Materi selanjutnya yaitu bagian dari penghasilan komprehensif lain. Terdapat ada 2. Yang pertama surplus revaluasi aset tetap, yang kedua keuntungan atau kerugian dari penilaian aset keuangan kategori tersedia untuk dijual. Nah, perlu diketahui bahwa di dalam laporan laba rugi itu ada istilahnya pendapatan lain-lain, ada penghasilan komprehensif lain. Kedua hal ini berbeda karena pendapatan lain-lain itu merupakan bagian dari laba atau rugi periode berjalan. Artinya penyajiannya disajikan sebelum Anda mendapatkan laba atau rugi periode berjalan, karena itu bagian dari laba rugi periode berjalan. Yang kedua penghasilan komprehensif lain itu bukan bagian dari laba rugi periode berjalan, dia adalah bagian dari ekuitas. Nah, penghasilan komprehensif lain itu disajikan setelah laba atau rugi periode berjalan atau tahun berjalan atau tahun berjalan kita dapatkan baru disajikan dalam penghasilan komprehensif lain, maka itu pasti bukan bagian dari laba rugi tahun berjalan. Maka penghasilan komprehensif lain ini merupakan bagian dari ekuitas, bukan bagian dari laba atau rugi. Materi selanjutnya yaitu bentuk kepemilikan bisnis. Ada 3 bentuk kepemilikan bisnis. Yang pertama perusahaan perseorangan. Ekuitas perusahaan perseorangan ini terdiri dari modal si pemilik, dan menjadi pengurangnya ialah jika si pemilik mengambil uang untuk kepentingan pribadi atau FRAIP, karena FRAIP bagian dari pengurang modal si pemilik. Yang kedua perusahaan persekutuan. Nah, modalnya berasal dari para sekutu. Yang ketiga perseroan atau PT. Nah, ekuitas perseroan terbagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu yang pertama modal saham atau share capital, yang kedua retained earning atau saldo laba. Materi selanjutnya yaitu perseroan atau PT. Nah, ada karakteristik perseroan atau PT ini. Yang pertama dipengaruhi oleh aturan hukum, yang kedua dipengaruhi oleh pemegang saham, yang ketiga pengembangan berbagai kepentingan kepemilikan. Materi selanjutnya yaitu sistem saham. Nah, saham yang dimiliki menjadi acuan untuk pembagian. Yang pertama, untuk membagi secara proporsional laba atau rugi. Yang kedua,
membagi secara proporsional VRAP atau hak suara. Yang ketiga, untuk membagi secara proporsional aset ketika perusahaan dalam keadaan bangkrut. Yang keempat, untuk membagi secara proporsional di mana hak untuk didahulukan bagi pemegang saham lama untuk membeli terlebih dahulu kalau seandainya perusahaan menerbitkan saham baru. Materi selanjutnya yaitu prioritas utama pembagian aset jika perusahaan bangkrut. Yang pertama, atas aset yang telah dijual diutamakan untuk membayar hutang atau kreditur. Yang kedua, kemudian pemegang saham istimewa. Yang ketiga, selanjutnya pemegang saham biasa jika masih tersisa, karena ini sebagai risiko bagi pemegang saham biasa. Yang keempat, jadi sistem pembagiannya secara proporsional preemptive right atau hak untuk didahulukan. Materi selanjutnya yaitu jenis saham. Nah, jenis saham itu ada dua, yaitu saham biasa dan saham istimewa. Perbedaan saham istimewa dan saham biasa itu yang pertama, saham istimewa yang pertama memiliki hak untuk mendapatkan dividen terlebih dahulu dibandingkan pemegang saham biasa. Yang kedua, mendapat urutan kedua dalam alokasi aset yang dijual ketika perusahaan dilikuidasi. Yang ketiga, risiko lebih rendah. Yang terakhir, yang keempat, yaitu tidak memiliki hak suara. Selanjutnya untuk saham biasa, yang pertama risikonya lebih tinggi, yang kedua memiliki hak suara, yang ketiga tidak ada garansi pemegang saham biasa mendapatkan dividen. Materi selanjutnya yaitu tentang equity atau ekuitas, di mana ada macam-macam modal. Yang pertama, share capital. Nah, dibagi menjadi dua, yaitu modal saham biasa dan modal saham istimewa. Yang kedua, share premium atau agio saham. Yang ketiga, retained earning atau saldo laba. Yang keempat, akumulasi penghasilan dan komprehensif lain. Yang kelima, treasury share. Yang keenam, non-controlling interest, minority interest atau minority interest, pemegang saham minoritas atau non pengendali. Materi selanjutnya yaitu akuntansi penerbitan saham. Nah, ada 5 bentuk akuntansi penerbitan saham. Di sini diantaranya yang pertama, fair value shares dengan nominal saham. Yang kedua, no par shares tanpa nominal saham. Yang ketiga, shares issue on combination with other securities atau penerbitan saham kombinasi. Yang keempat, share issue in non-cash transaction atau transaksi non-cash. Yang terakhir atau yang kelima yaitu cost of issuing shares atau biaya yang berkaitan dengan penerbitan saham. Materi selanjutnya masih tentang equity, yaitu fair value shares. Nah, biasanya nilai nominal ini tidak menunjukkan bahwa perusahaan yang sahamnya memiliki nilai nominal rendah itu bukan berarti nilai perusahaan itu jelek. Bisa jadi nilai nominalnya kecil tapi harga pasarnya besar. Bahkan beberapa perusahaan itu ingin nominalnya atau nilai nominal itu ditetapkan rendah. Kenapa? Karena nilai nominal ini berhubungan dengan contingent liability. Jadi, kalau terjadi kewajiban bersyarat, maka menjadi dasar pengalih itu nilai nominal. Jadi, kalau mereka menerbitkan nilai nominal yang tinggi, lalu di kemudian hari terjadi kewajiban bersyarat, mereka harus menanggung kerugian yang besar. Makanya, beberapa perusahaan itu tidak masalah dia menetapkan nilai nominal sahamnya rendah. Materi selanjutnya yaitu saham diterbitkan melalui paketan atau bersamaan dengan sekuritas yang lain. Nah, ada metode untuk memisahkan mana saham biasa dan mana saham istimewa, yaitu proses pengalokasian. Nah, proses pengalokasian ini menggunakan dua metode. Yang pertama, metode proporsional, yaitu digunakan ketika dua harga pasar saham, baik saham biasa dan istimewa, keduanya diketahui. Yang kedua, yaitu metode inkremental, yaitu digunakan ketika hanya salah satu harga pasar saham yang diketahui.
Materi selanjutnya yaitu masih tentang equity, yaitu transaksi penerbitan saham untuk transaksi non-cash. Misalnya, yang pertama, menerbitkan saham untuk memperoleh aset tetap. Yang kedua, menerbitkan saham untuk membayar jasa. Yang ketiga, menerbitkan saham untuk memberikan bonus. Materi selanjutnya yaitu dalam penerbitan saham, perusahaan harus mengeluarkan biaya-biaya yang berkaitan dengan penerbitan saham tersebut, yaitu yang pertama, biaya penjamin atau underwriting cost. Yang kedua, biaya accounting and legal fees. Yang ketiga, printing cost atau biaya cetak. Yang keempat, taxes atau pajak. Materi selanjutnya yaitu masih tentang equity, yaitu reacquisition of shares atau treasury shares. Nah, yang menjadi dasar perusahaan membeli kembali saham yang beredar itu yang pertama, pembeli siluman atau untuk membentuk harga pasar. Yang kedua, bisa meningkatkan earning per share. Yang ketiga, untuk memberikan bonus kepada karyawan yang berprestasi. Yang keempat, untuk menyingkirkan pemegang saham yang tidak disenangi. Materi selanjutnya yaitu secara akuntansi ada dua metode yang dikenal. Metode yang digunakan yang pertama, metode harga perolehan, yaitu merupakan metode yang paling sering digunakan. Yang kedua, metode nilai nominal, yaitu yang sudah jarang digunakan. Kemudian treasury share itu akan mengurangi ekuitas, makanya saldo normal dari treasury share itu adalah di posisi debit. Materi selanjutnya yaitu masih tentang equity, yaitu menjual kembali treasury shares. Nah, ada dua kemungkinan. Yang pertama, di atas harga perolehan. Yang kedua, di bawah harga perolehan. Nah, ketika kita melakukan penjualan treasury shares, baik itu di atas harga perolehan maupun di bawah harga perolehan, akan meningkatkan total aset dan ekuitas. Hal yang mempengaruhi peningkatan modal adalah jumlah saham yang beredar. Nah, treasury shares dilakukan bukan untuk menghentikan saham, melainkan akan dijual kembali atau diterbitkan kembali. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kepada teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai dengan selesai, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk dukungannya, untuk like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk di-share kepada teman-teman yang lain atau dibagikan ke yang lain. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.